Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frandani Hidayat, NIM 195101126 dari kelas Akuntansi Manajemen E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi akuntansi manajemen setelah ujian tengah semester. Yang pertama ada materi tentang analisis biaya volume laba. Nah, pada analisis biaya volume laba ini kita akan belajar tentang alat yang digunakan untuk mengukur perencanaan perusahaan, terutama perencanaan jangka pendek. Karena ketika melakukan analisis biaya volume laba, perusahaan akan dihitung terkait biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk, terus jumlah unit yang dijual, lainnya adalah harga yang ditetapkan kepada penjualan. Nah, pada analisis biaya volume laba ini juga akan menghitung tentang titik impas atau break even point. Nah, pada break even point ini adalah keadaan di mana perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian. Yang mana artinya adalah perusahaan tersebut akan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh adalah sama, alias 0. Nah, sedangkan untuk penghitungan titik impas sendiri itu terdapat dua metode, yakni metode penghitungan titik impas dalam unit, yang kedua adalah penghitungan titik impas dalam rupiah. Nah, ketika penghitungan titik impas dalam unit, nanti hasil yang diperoleh adalah berapa unit yang harus dihasilkan. Jadi ketika perusahaan ingin memperoleh posisi titik impas atau break even point, maka nanti hasil yang diperoleh adalah berapa unit yang harus dijual agar mencapai titik BEP. Sedangkan ketika pada menghitung rumus titik impas dalam rupiah, maka nanti hasil yang ditemukan adalah dalam rupiah. Jadi misal perusahaan ingin mencapai titik impas, maka nanti hasil yang ditemukan adalah berapa rupiah pendapatan yang harus didapatkan oleh perusahaan agar mencapai titik impas. Ya, materi kedua adalah tentang penyusunan anggaran dan pengendalian. Anggaran sendiri biasa didefinisikan sebagai rencana kerja yang disusun secara sistematis, kuantitatif dan formal. Lah, ini dalam konteks perusahaan atau organisasi. Nah, sedangkan fungsi anggaran sendiri pada sektor publik adalah, yang pertama adalah fungsi perencanaan atau fungsi planning, yang mana adalah biasanya adalah untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan dari organisasi tersebut. Misalnya adalah merencanakan berbagai program sumber pembiayaan dan mengalokasikan dana selama periode anggaran. Misalnya adalah untuk indikator kinerja dan tingkat pencapaian pada perusahaan. Nah, itu adalah fungsi perencanaan yang berkaitan dengan rencana perusahaan untuk kedepannya. Nah, fungsi yang lain dari anggaran adalah sebagai alat pengendalian, yakni ketika terdapat anggaran, maka perusahaan atau manajer bisa mengendalikan seperti biaya-biaya apa yang perlu dikeluarkan untuk suatu kegiatan, misal kegiatan produksi atau kegiatan pemasaran, sehingga terdapat acuan bagaimana biaya perlu dikeluarkan atau tidak ketika proses kegiatan perusahaan. Nah, anggaran sendiri juga dibagi menjadi banyak. Terdapat beberapa anggaran seperti anggaran operasional, yakni ketika anggaran tersebut disusun untuk aktivitas-aktivitas operasional seperti produksi dan lain-lain. Selanjutnya ada anggaran keuangan, yakni bagaimana anggaran tersebut mengatur arus kas baik yang masuk ataupun yang keluar. Ini ada anggaran
penjualan, yakni ketika menghitung anggaran terkait unit atau harga jual itu dimasukkan kepada anggaran penjualan. Dapat anggaran produksi, yakni terkait dengan pengelolaan persediaan, sehingga persediaan yang masuk dalam gudang ataupun persediaan yang dikeluarkan untuk dijual itu sudah terstruktur secara sistematis, karena pada anggaran sendiri terdapat fungsi pengendalian. Ini adalah anggaran pembelian bahan baku. Ini ketika perusahaan manufaktur menghitung berapa bahan baku yang diperlukan, sehingga semua dalam kegiatan produksi atau operasional itu sudah tersistematis juga, karena ketika pembelian bahan baku sudah terdapat anggaran yang dijadikan acuan. Lainnya juga terkait dengan anggaran tenaga kerja langsung, itu juga termasuk dengan anggaran sumber daya manusia, sehingga bisa dihitung ketika berapa unit produksi, unit yang akan diproduksi, maka kita harus membutuhkan berapa tenaga kerja, sehingga akan ditemukan suatu komposisi yang pas, tidak kelebihan ataupun tidak kekurangan. Materi yang ketiga yakni tentang biaya standar dan analisis varian. Nah, biaya standar sendiri adalah biaya yang ditetapkan oleh perusahaan sebelum memproduksi suatu unit yang berguna untuk periode mendatang. Nah, fungsi dari biaya standar ini adalah sebagai acuan atau pengendalian, sehingga nanti sudah tergambar seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biaya standar sendiri juga dibagi dua. Yang pertama adalah standar ideal, yakni standar yang ditetapkan dengan memperhatikan sekali tentang efisiensi waktu, sehingga tidak memperhatikan atau mempertimbangkan terkait adanya kerusakan mesin dan penghentian sementara. Sedangkan standar praktis adalah penghitungan standar yang juga memperhatikan ketika terjadi kerusakan mesin ataupun penghentian sementara pelaksanaan produksi unit tersebut. Sedangkan untuk analisis varian sendiri terdapat 3 analisis varian, yakni analisis varian harga dan efisiensi, analisis varian penjualan dan laba, dan analisis varian biaya produksi. Untuk analisis varian harga dan efisiensi ini adalah penetapan standar untuk membantu pengendalian biaya ketika masa produksi, sehingga biaya yang dikeluarkan ketika masa produksi ini tidak melonjak atau membengkak. Misalnya untuk analisis varian penjualan dan laba ini adalah kita bisa melihat selisih antara penjualan standar atau standar penjualan yang ditetapkan tadi dengan penjualan aktual atau penjualan yang terjadi ketika benar-benar melakukan penjualan. Selanjutnya juga terdapat tadi analisis varian biaya produksi. Analisis varian biaya produksi ini dibagi lagi menjadi 3. Biasa biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Terkait biaya bahan baku, untuk analisis varian ini adalah kita melihat selisih antara biaya standar untuk bahan baku yang ditetapkan dengan biaya aktual bahan baku. Nanti menjadi analisis varian biaya bahan baku. Selanjutnya untuk yang kedua yakni analisis biaya tenaga kerja langsung, yakni kita akan melihat tentang perbedaan antara biaya tenaga kerja langsung yang sesuai standar yang ditetapkan dengan biaya tenaga kerja langsung yang aktual atau di lapangan ketika terjadi proses produksi. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, yakni
sama terkait perbedaan antara biaya overhead pabrik yang sudah ditetapkan standarnya dengan biaya overhead pabrik di lapangan. Nah, mengapa terjadi perbedaan antara standar dengan aktual? Tentu saja adalah tarif yang dikeluarkan, misalnya tarif bahan baku atau harga bahan baku atau tarif upah tenaga kerja tentu saja berbeda ketika penetapan standar dan aktual di lapangan, karena penetapan standar ini sebelum adanya periode produksi suatu unit. Selanjutnya materi keempat yakni terkait dengan just in time, cost of quality and target costing. Ya, just in time sendiri adalah sebuah sistem produksi yang mana perusahaan itu memproduksi jenis barang yang diminta oleh konsumen saat itu juga, sehingga tidak adanya stok di gudang. Jadi perusahaan memproduksi apa yang dibutuhkan konsumen saja pada saat itu, just in time. Nah, tujuan just in time sendiri adalah tidak ada barang yang rusak, tidak ada waktu setup, dan tidak akan ada kelebihan persediaan. Tidak ada biaya penanganan, tidak ada antrian, tidak ada kerusakan mesin, dan tidak ada lead time. Jadi sangat efektif dengan menerapkan just in time karena bisa menghindari banyak resiko-resiko terkait produksi. Selanjutnya untuk cost of quality, yakni adalah biaya kualitas, yakni biaya yang muncul untuk menangani suatu masalah kualitas barang lah. Biasanya ditangani oleh manajemen kualitas. Nah, untuk aktivitas cost of quality sendiri biasanya ada aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan, sehingga ketika aktivitas cost of quality maka terdapat kelompok biaya, yakni biaya pencegahan, yakni pencegahan terjadinya kegagalan produk, terus biaya penilaian, yakni penilaian terhadap kualitas produk itu sendiri, biaya kegagalan internal, yakni ketika terjadi suatu kegagalan dalam proses produksi tersebut. Yang terakhir adalah biaya kegagalan eksternal, yakni kegagalan di luar perusahaan atau di luar produk. Materi selanjutnya adalah terkait akuntansi pertanggungjawaban dan penilaian kinerja. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini adalah informasi akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penilaian kinerja pada perusahaan. Nah, penilaian kinerja ini adalah penilaian secara periodik terhadap aktivitas operasional, baik itu terkait dengan manajer ataupun dengan karyawan. Nah, akuntansi pertanggungjawaban sendiri terdapat dua macam, yakni akuntansi pertanggungjawaban tradisional dan akuntansi pertanggungjawaban modern. Nah, tentu saja terdapat perbedaan dari kedua hal tersebut, baik terkait dengan lingkungan, orientasi, model berpikir, keuangan, standar pengukuran kinerja, dan lain-lain. Nah, terkait dengan lingkungan sendiri, akuntansi tradisional bersifat stabil, sedangkan untuk kontemporer bersifat dinamis. Untuk orientasi, yakni tradisional kemampuan individu itu sendiri, sedangkan untuk konvensional yang dinilai adalah kinerja tim tersebut. Lainnya adalah model berpikir, yakni parsial dan analitik untuk tradisional, dan holistik dan dialektik untuk kontemporer. Selanjutnya untuk pengukuran kinerja sendiri, yakni yang dihitung adalah perbandingan biaya aktual dan biaya standar yang seperti kita bahas tadi. Untuk kontemporer, yakni adalah efektivitas just in time, yakni sama juga ya seperti kita bahas tadi.
Selanjutnya untuk dasar imbalan kepada individu, yakni untuk tradisional adalah kinerja anggaran, sedangkan untuk akuntansi pertanggungjawaban kontemporer adalah kinerja tim, mata rantai, dan nilai kelompok. Untuk karakteristik biaya, yakni untuk akuntansi tradisional ini adalah mudah dikendalikan, sedangkan untuk akuntansi kontemporer adalah sulit untuk dikendalikan. Segi materi terakhir yakni terkait balance scorecard. Jadi balance scorecard sendiri adalah hadir sebagai mengatasi permasalahan terkait pengukuran kinerja tradisional yang hanya berfokus pada kinerja keuangan. Dan sedangkan untuk balance scorecard sendiri itu didasarkan pada 4 perspektif, yakni finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Jadi tidak hanya berfokus pada masalah keuangan perusahaan, tapi juga memperhatikan penilaian-penilaian lain di luar keuangan. Selanjutnya tentu saja balance scorecard ini memiliki keunggulan dibanding dengan penilaian kinerja secara tradisional, yakni yang pertama adalah komprehensif, koheren, terukur, dan seimbang. Jadi sangat lebih baik dibandingkan dengan pengukuran kinerja secara tradisional. Nah, sedangkan namun balance scorecard sendiri juga memiliki kelemahan, yakni korelasi yang buruk antara perspektif non finansial. Selanjutnya adalah tidak ada mekanisme perbaikan. Selanjutnya adalah ukuran-ukuran tidak diperbarui. Selanjutnya adalah terlalu banyak pengukuran. Itu adalah kekurangan dari balance scorecard. Nah, sedangkan untuk perbedaan manajemen strategi alias pengukuran balance scorecard dengan manajemen tradisional banyak sekali ya, seperti pengendalian melalui anggaran, terus berfokus pada fungsi dalam organisasi, hanya dalam mengabaikan pengukuran kinerja atau informasi fungsional tunggal, dan itu adalah karakteristik dari manajemen tradisional. Sedangkan untuk manajemen balance scorecard atau manajemen yang sudah kontemporer, yakni umpan balik dan pembelajaran, ini seperti perspektif balance scorecard yang saya sebutkan tadi, ini adalah berfokus pada tim, secara tim bukan individual. Ini adalah kinerja terintegrasi dilakukan berdasarkan hubungan sebab akibat. Ini adalah informasi fungsional saling dan disebarluaskan ke seluruh fungsi dalam organisasi. Jadi saling berkaitan antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Terima kasih. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.